Haleluya, shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada di Holy Spirit Room saat ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik, amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang luar biasa, haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah raya online di bulan September. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapkan tanah hatinya untuk siap, Tuhan akan berkati secara khusus hari ini. Amin. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Sumatera Selatan, Palembang. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik-baik, amin. Berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di seluruh mancanegara, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua dalam ibadah raya online hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, untuk kita akan datang mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari datang naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memberkati kita sepanjang minggu ini, datang naikkan terima kasih kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Oh ralabaya syata karalabala bala 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 bala. Oh ralabala bala 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 bersama-sama ya Tuhan. Oh ralabala bala bala, kami bawa hidup kami hari ini ya Tuhan. Ralabala bala 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 bala. Engkau ambil alih semua. Aku bawa umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Mereka ya Tuhan yang sedang mungkin dalam keadaan yang sakit, mereka yang sedang diisolasi. Roh Kudus jamah lawat mereka ya Tuhan, lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kita, hati kami siap ya Allah. Kami mau bermasuk, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Berkati. Ibadah kami ini ya Roh Kudus, dari awal pertengahan ke akhir, biarlah Engkau saja yang kami tinggikan dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama. Makasih ya Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
naikkan pujian dikatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur ya Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sembah Dia, katakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari lebih lagi, sembah Dia, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi. Mari datang Bapak Ibu Saudara, bawa kami naik ke gunung kudus-Mu saat ini ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami, berbicara buat umat-umat-Mu. Oh, haleluya. Tinggikan dirimu
enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan Christ, hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Katakan, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Oh, katakan Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Katakan the cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. Katakan the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Angkat kedua tanganmu sembah Dia, haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, sekali lagi ya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sekali lagi, haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Mari siap memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan. Sorakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah semua bersuka cita, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita akan memuji-muji Tuhan bersama-sama. Haleluya, come on. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Saudara, come on. Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Oh. Terpujilah Tuhan. Come on. Ya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan.
Mari menari melompat semuanya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Sorakan. Kau ada mendampingi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan ku punya rencana. Mari jemaat Tuhan di rumah-rumah menari melompat semuanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selalu. Sorakan. Kau ada mendampingi kami ya Tuhan. Come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Semua angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara. Janji-Mu nuliskan ku punya. Lompat menari. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kekuatan. Haleluya, bersukacita selalu. Sorakan. Yang percaya Tuhan berikan sukacita buat kita, angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak Saudara semua di rumah-rumah. Sorakan. Haleluya. Yeah. Terpujilah Tuhan. Come on. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Katakan haleluya, bersukacita. Sekali lagi haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Yeah. Berikan sorak-sorak tepuk tangan, sorakan. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berbicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menghidupkan kami ya Tuhan. Seluruh langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari dari awal katakan, ujilah ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Tuhan Yesus, Kau hadir tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, lawatan jamaah siap kami yang hadir dalam menara doa, dalam ibadah raya ini ya Tuhan. Yes, mari saudara sembah Dia, buka suaranya. Sembah dan puji sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Buka suaranya saudara sembah. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu.
hartamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh ya la, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh ya la, oh ya la, Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja. Kau kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja. Kau kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Tuhan atas keluarga kami. Yesus Tuhan atas bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Pancuran Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh ya saat kami sujud menyembah-Mu, saat kami naikkan pujian, syukur kepadamu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Di dalam hadirat-Mu kami tahu ada kuasa. Amin. Kuasa untuk melakukan mujizat. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Sembuhkan mereka ya Tuhan, khusus yang sedang ya Tuhan berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Virus corona. Saudara yang sakit, saudara terima kesembuhan sekarang. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Jangan takut, percaya saja. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir. Apapun penyakit mereka Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan mujizat itu terjadi. Amin. Kesembuhan itu terjadi. Dalam nama Yesus. Gue percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Ya. Tuhan, Kau jawab doa anak-anak-Mu yang sudah dinaikkan selama ini ya Bapa. Hari ini kami hanya ingin bawa hati kami makin dekat dengan Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Terimalah penyembahan ini. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Buka suaranya saudaraku. Tuhan, nyanyi. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri korban pujian, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu
kasih Tuhan. Tuhan, izinkan kami menikmati hadirat-Mu. Kami boleh masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau mengubah kami semuanya di sini. Dan aku percaya ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Tuhan Yesus, berikan roh hikmat, akal budi pengertian daripada sorgawi. Berikan kami pewahyuan yang baru ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Selamat hari Minggu, senang sekali kita bisa beribadah lagi dan berjumpa di dalam ibadah raya online. Saya berdoa saudara, kira-kira apa pesan Tuhan untuk saat ini? Saudaraku yang Kristus, pasti ada sebuah pertanyaan besar. Ada pertanyaan besar yang ditanyakan semua orang pada saat ini. Pertanyaannya apa? Tahu gak saudara? Begini tanyaannya. Kapan sih semuanya ini akan kembali normal? Kapan sih ya kan pandemi ini berlalu? Kapan sih kita selesailah daripada resesi ekonomi saat ini? Apalagi saudaraku, kita sudah dikejutkan dengan kabar di Jakarta akan diadakan PSBB. Kelihatannya tuh makin jauh sepertinya. Saudara, pertanyaan besar yang kita selalu tanya, kapan semuanya ini kembali normal? Saya ingin balik tanya gini saudaraku. Apa yang akan kita lakukan kalau keadaannya tidak kunjung normal atau belum normal? Apa yang harus kita lakukan? Nah jawabannya tuh sederhana saudara. Kita tuh gak bisa mengandalkan atau menaruh harapan semata-mata hanya kepada pemerintah. Saudaraku, untuk memperbaiki situasi atau memulihkan keadaan ini. Kita juga gak bisa semata-mata percaya sama media sosial atau media-media, berita di media, pendapat-pendapat para elit. Gak bisa. Sebaliknya saat ini saudara, seandainya belum kunjung normal, ya ini nasihat saya adalah kita perlu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sederhana. Kita perlu menaruh harap hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Di saat ya kan keadaan kau belum balik normal. Bilangnya new normal, tapi sebenarnya nampaknya kok gak normal ini. Kenapa kita harus berharap sama Tuhan saudaraku? Karena Tuhan yang mengetahui akhir dari cerita ini, akhir dari kesudahan ini. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu bagaimana mengakhiri badai pandemi ini, resesi ini. Yang mengerti percaya katakan amin. Jadi saudaraku yang Kristus, kita gak perlu tahu. Ya, kita gak perlu lagi mengetahui sampai pusing-pusing. Kenapa? Kalau kita sudah percaya, menaruh harap sama Tuhan, ya kan saudaraku? Sudah kita percaya. Karena dia yang pegang masa depan kita. Katakan amin saudara. Seperti Ayub. Kita udah tahu kisah Ayub. Saudara bisa bayangkan Ayub tuh saudaraku yang Kristus. Semua yang dia miliki itu diambil dari dia. Ayub pun gak tahu ke depannya tuh gimana untuk hidup dia. Tetapi yang Ayub tahu adalah kalau kita baca saudara ayat-ayatnya. Yang dia tahu adalah dia bilang, aku tahu penebusku hidup. Yang aku tahu bahwa ya kan semua rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi saudaraku Yesus, hari ini saya ingin bagikan saudaraku, ya, sekalipun keadaan belum normal, belajar dari Ayub, kita bertekun. Artinya apa? Yang kita perlu adalah percaya, berharap, berdoa, minta kuasa. Karena Yesus janji di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima apa?
kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nih kesempatan di masa-masa sekarang kita bisa menjadi saksi Tuhan. Untuk banyak jiwa bisa diselamatkan. Katakan amin. Inilah masa penuaian yang terbesar dan terakhir. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga sedang terjadi tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa dalam bahasa Yunaninya dinamis. Kata dinamis adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Yang kedua adalah kuasa untuk memiliki karakter unggul dan tangguh. Nah hari ini saudara Kristus, jadi nggak usah pusing mikirin kapan ini berakhir. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa memiliki kuasa supaya kita bisa memiliki karakter yang unggul dan tangguh. Matius 5 ayat 8 Yesus berkata begini saudaraku. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi. Matius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama saudara. Buka ayatnya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. The pure in heart. Saudaraku, apa artinya saudaraku? Jadi bagian kita adalah gimana kita bisa lihat Tuhan. Ya, kalau kita bisa lihat Tuhan, artinya apa saudara di sini? Ya artinya adalah bahwa kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa memiliki kuasa Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa memiliki damai sejahtera Tuhan. Dan kita bisa mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, bagian kita adalah gimana kita bisa lihat Tuhan. Ya kan? Kalau kita bisa lihat Tuhan, maka aman kita. Karena Dia yang tahu cerita ini ujungnya kemana. Bagaimana caranya. Seperti Dia bisa melihat ujung daripada cerita Ayub. Seperti Tuhan tahu bagaimana cara memulihkan Ayub. Dia juga tahu bagaimana cara memulihkan saudara. Keadaan saudara. Mungkin hari-hari ini bagian kita adalah bagaimana kita punya kemampuan melihat Tuhan. Syarat untuk bisa lihat Tuhan adalah apa saudara? Suci hatinya. Suci hatinya. Katakan amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Di perjanjian lama saudaraku, pada waktu zaman Nabi Hagai, ya kan, firman Tuhan itu datang kepada Nabi Hagai. Di dalam Hagai 1 ayat 5 dikatakan begini saudara. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 7 itu firman Tuhan sama. Perhatikanlah
keadaanmu. Tuhan bilang perhatikan keadaan. Bagianmu adalah perhatian keadaanmu. Coba lihat keadaanmu. Bicara keadaan, bicara tentang apa? Dalam bahasa Ibrani-nya kata keadaan atau the ways itu adalah derek. Saudara, derek. Yang artinya adalah perhatikan jalan yang kamu tempuh, kata Tuhan. Perhatikan jalan yang kamu tempuh. Perhatikan cara hidup yang kamu pilih. Perhatikan kelakuan yang kamu pertontonkan. Perhatikan tujuan yang kamu tetapkan. Rupanya saudaraku, Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Nah sekarang Tuhan urai saudara keadaan orang Israel. Ya kan, bahwa di dalam ayat yang ke-6 itu bicara tentang apa? Saudara, ini adalah akibat dari satu sebab. Sebabnya apa saudara? Karena keadaan mereka. Karena derek jalan, cara hidup, kelakuan, tujuan yang salah dari orang Israel. Saudaraku. Jadi akibatnya apa saudara? Kamu menabur banyak. Kamu nabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak kenyang. Kamu minum tapi tidak puas. Kamu pakai baju tapi tidak sampai panas. Kamu kerja tapi kamu taruh upah itu hasilnya di dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, saudara, Tuhan kasih solusi ayat 8. Saudaraku, ayat 8 adalah jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saya tangkap naik ke gunung ini artinya apa saudaraku? Artinya kita harus mencari Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Saudara yang disebut ini sama dengan kata-kata Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin bahas saudaraku. Tentang apa saudara? Tentang suci hati. Pure in heart. Saudaraku, yang bahasa sehari-harinya, yang sering kita dengar, kerennya namanya integritas. Katakan sebelah saya integritas. 1, 2, 3. Integritas. Ini yang saya mau bahas. Ini integritas itu adalah karakter unggul sebenarnya. Saudaraku, karakter unggul dan tangguh. Saudara, hasil daripada, saya percaya ini karena persekutuan kita dengan Roh Kudus. Saudara, hubungan kita dengan Roh Kudus, maka kita bisa memiliki integritas ini. Saudaraku Kristus, saya mau beritahunya satu hal begini ya Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Kristus. Ya, orang yang memiliki integritas, orang yang suci hatinya, tidak berarti orang itu sudah sempurna. Ya, sebab tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi kita mau tahu apa sih sebenarnya orang yang integritas. Lalu apa berkat orang yang integritas? Bagaimana memelihara integritas? Kalau kita memiliki integritas, karakter yang unggul, saya yakin sesulit apapun keadaan ini, mungkin belum normal, tapi saudara, kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Seperti dia menyertai Yusuf, saudara. Sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil. Waktu dia jadi budak, waktu dia di penjara, bahkan waktu dia jadi Perdana Menteri. Karena di sini Yusuf punya apa? Integritas. Maka di situ ada apa? Penyertaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan. Hari ini yang paling penting dalam hidup kita, gereja Tuhan. Ayo kita bilang, pure in heart. Suci hati. Punya integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? 1, integritas artinya apa saudara? Utuh dan tidak terpisahkan. Maksudnya satu kesatuan. Maksudnya apa? Saya mau jelasin gini. Ada banyak orang menganggap hidup itu seperti kue. Saudara pernah makan kue? Kue ulang tahun. Lalu aspek-aspek hidup mereka itu adalah potongan-potongan kue. Potongan-potongan kue. Ada potongan kecil kue ini disebut sebagai ini karir saya. Potongan yang lain, oh ini kehidupan rohani saya di gereja. Di sini adalah kehidupan saya di rumah.
Oh di sini kehidupan apa saudara? Kehidupan sosial saya. Ada potongan lain. Ini kehidupan rahasia saya. Ya. Yang di dalamnya ada kecanduan. Hal-hal yang tidak diketahui orang. Nah, kalau kita membagi-bagi hidup kita seperti itu bukan integritas. Maksudnya kita tidak hidup dalam integritas. Kita tidak utuh satu kesatuan. Karena gini, orang integritas itu adalah kita ini jadi orang yang sama dengan semua orang. Sama orang di rumah, cara kita ngomong, cara kita berlaku, itu sama dengan ketika kita ada di gereja. Cara kita ngomong di gereja, cara kita berlaku di gereja, kelakuan kita di gereja, yang kita pertontonkan di gereja, itu sama dengan kelakuan kita di dunia kerja. Di kerjaan, itu namanya satu kesatuan yang disebut sebagai integritas. Yang ngerti katakan amin. Jadi nggak beda. Yang kedua, integritas itu artinya asli, tidak pura-pura, otentik. Nah, di dalam budaya Yunani, saudara tahu ya, itu ada drama pertunjukan. Di mana ada seorang pria akan memainkan banyak peran. Saudara, dia akan datang ke panggung, saudara, pakai topeng. Ya kan? Dan kemudian pergi lagi ke belakang panggung, memakai topeng yang berbeda untuk memainkan peran yang lain. Saudara, nah orang ini di dalam bahasa Yunaninya disebut hipokrit. Hipokrit. Jadi si aktor ini adalah hipokrit namanya. Sendiri tapi punya peran banyak tapi dengan pakai topeng. Nah, kata hipokrit dalam bahasa Yunani ini adalah yang akhirnya jadi kata hipokrit. Dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia disebut apa? Munafik. Ya, pakai topeng. Ya, ketika kita mengenakan topeng supaya kita bisa tampil dalam satu peran di depan beberapa orang, lalu kita tampil lagi dengan peran yang lain untuk orang yang lain, maka hal itu menunjukkan kita tidak memiliki integritas, tidak otentik, tidak asli. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin ya hidup kita sesuai dengan identitas kita sendiri. Seperti yang Dia ciptakan. Tidak peduli siapa yang menonton peran hidup kita. Katakan amin. Satu hari, saudara, seorang jemaat pernah cerita sama saya, Pak, saya tuh pengen kenal Bapak lebih dalam, minta maaf ya Pak pada awal-awalnya. Saya tanya Pak, sama pengasuh babysitternya anak Bapak. Yang pertama, Sasa masih kecil waktu itu. Dia wawancara babysitter saya di gereja. Tentang siapa saya, pendetanya ini. Gimana dia, gimana. Dia bilang, saya minta maaf loh Pak, saya wawancara babysitternya. Ya kan, saya bersyukur saya bisa kenal Bapak. Di gereja dan di rumah sama, tidak beda, otentik. Saya bersyukur, saya mau cerita ini bukan untuk membanggakan diri. Orang yang punya integritas bukan orang yang sempurna. Tetapi dia adalah orang yang otentik. Tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Karena ini penting. Ini penting saudara. Saya ingin bagikan lagi yang ketiga. Integritas adalah motivasi yang tidak tercampur. Saudara, maksudnya tulus dan murni. Orang yang punya integritas, dia punya motivasi yang tulus dan murni di dalam membangun hubungan dengan semua orang. Di dalam setiap aspek kehidupan dia. Orang yang memiliki integritas, dia melakukan apa yang benar untuk alasan yang benar. Katakan amin. Saudara, seringkali kita ini, banyak dari kita ini lebih tertarik kepada apa? Citra diri dan popularitas. Makanya di gereja, saudara, bisa berbeda dengan di kantor. Di kantor bisa beda dengan di rumah. Di kehidupan sosial masyarakat bisa beda. Ya kan, dengan di
di gereja atau di rumah, itu semua beda-beda. Kenapa? Karena yang kita kejar tuh citra diri, popularitas, supaya kita bisa disukai, supaya kita istimewa di mata orang. Sedangkan ingat loh saudara, kalau kita kejar popularitas tuh gak awet. Hari ini kita jadi hero di mata mereka, tapi besok kita zero. Penghargaan, piagam-piagam, piala-piala, saudara, itu semua kan menunjukkan kita ini berprestasi. Saudara, nanti sekian lama kemudian, saudara akan lihat itu ada di tempat sampah. Apa yang kita banggakan itu? Piala, ijazah, piagam, semua di tempat sampah nanti ujungnya. Saudaraku, kalau popularitas. Nah, Tuhan itu lebih tertarik dengan apa? Integritas. Kita dengan popularitas. Kadang-kadang dengan popularitas kita jadi hipokrit, jadi munafik, nggak punya integritas untuk kejar popularitas. Beda pakai topeng-topeng gitu. Nah saudara, kita lebih tertarik dengan reputasi daripada integritas atau karakter. Tuhan tuh lebih suka dengan karakter kita, integritas kita. Saudaraku, karena apa? Reputasi adalah apa yang semua orang pikir tentang kita, itu reputasi. Wow, khotbahnya bagus, wah nyanyinya bagus, wah dia bisa mencapai rekor lari 100 meter, itu reputasi. Wah dia punya ruko sekian banyak, reputasi sebagai pengusaha sukses. Tapi saudaraku, reputasi artinya apa? Apa yang semua orang pikir tentang kita. Tetapi integritas adalah diri kita yang sebenarnya. Minggu yang lalu kita bahas tentang Musa. Musa mengejar tentang apa? Integritas dan karakter. Lebih daripada apa? Reputasi. Nah di sini saudaraku, reputasi adalah apa yang kita lakukan di depan umum. Reputasi, di panggung depan. Tetapi integritas, apa yang kita lakukan di panggung belakang. Seringkali orang itu berbeda dengan apa yang di panggung depan sama panggung belakang. Nah hari ini saudaraku, saya ingin beritahu kepada kita. Tuhan memberkati orang-orang yang suci hatinya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang suci hatinya. Karena dia akan bisa lihat Tuhan. Kalau lihat Tuhan artinya apa? Bisa ngerti kehendak Tuhan. Bisa rasakan yang namanya hadirat Allah. Memiliki kuasa Allah. Memiliki damai sejahtera. Dan tahu, ya kan saudara, bahwa dia dikasihi Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Itu orang yang bisa melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Atau orang yang punya integritas. Nah sekarang adalah, apa sih berkat bagi orang yang memiliki integritas atau karakter yang unggul? Saya ulangi lagi saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Saya tambahin dengan satu ayat lagi saudaraku. Ini ayat yang saya suka. Untuk mengingatkan diri saya. Amsal 28 ayat 20 saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya. Itu adalah orang yang apa saudara? Yang punya integritas. Dia akan mendapat banyak berkat. Nah sekarang berkatnya apa? Pertama saudara, kita akan memiliki keyakinan yang kuat di dalam menjalani hidup. Kita akan punya keyakinan kuat menjalani hidup. Tidak hidup dengan gelisah. Tidak hidup dengan khawatir. Tidak hidup dengan gelisah. Hidup tidak dikuasai oleh kemarahan. Hidup tidak dimotivasi, didorong oleh rasa bersalah. Tapi hidup ya kan didorong oleh satu tujuan. Karena punya keyakinan yang kuat. Katakan amin saudara. Amsal 10 ayat 9 katakan begini saudara. Siapa bersih kelakuannya. Ini orang punya integritas. Bersih kelakuannya. Apa? Aman jalannya. Aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya. Ini gak punya integritas nih. Wah topeng. Belat belit. Akan diketahui. Ketangkep. Kalau kita tidak punya integritas. Saya bayangin nih, orang yang punya integritas,
Ya, kita nih hidup kalau nggak punya integritas seperti berjalan di jalanan yang licin. Saudara, di jalanan yang licin, tahu nggak kalau jalanan licin? Kita akan jaga terus. Dampaknya apa? Capek. Kita kan berusaha keras nggak jatuh. Sebaliknya kalau kita memiliki integritas, kita akan memiliki keyakinan kuat menjalani hidup. Justru saudara akan disukai orang. Kalau kita punya, ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kenapa saudara? Orang yang punya integritas kok bisa disukai orang? Karena dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Apa adanya. Apa adanya. Nah ini penting saudaraku. Kita harus tahu siapa diri kita. Secara rohani. Kayak ulang minggu yang lalu. Saudaraku. Bahwa kita ini anak Tuhan, ciptaan baru. Katakan amin saudaraku. Ya. Yang kedua, secara jasmani. Kita tahu siapa diri kita. Laki-laki atau perempuan. Saudara, siapa secara jasmani? Ras apa kita, suku apa kita? Kita nggak malu untuk ini kan. Secara hubungan kita tahu siapa diri kita. Saudara sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Tahu. Sebagai sahabat, sebagai guru. Tahu. Yang keempat kita harus tahu identitas. Tahu diri kita soal apa? Keuangan kita. Nah orang yang punya integritas. Dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dan dia tahu kemana tujuan hidupnya kelak. Yang kedua, ini berkat. Jadi kalau punya integritas, yakin. Saudaraku, ya kan? Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Udah tenang. Orang mau cari-cari kejelekan. Saudara, kita gak sempurna sepanjang kita hidup dengan suci hati. Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Istilahnya Rasul Paulus. Saudara akan aman jalannya. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang kedua, apa sih berkat bagi orang yang suci hatinya atau punya integritas? Dia akan meninggalkan warisan abadi. Dia akan meninggalkan warisan yang abadi. Coba baca Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya. Apa saudara? Berbahagialah keturunannya. Kadang-kadang ada di antara kita yang malu punya orang tua. Kok orang tuaku seperti itu? Kenapa saudaraku? Karena mungkin tidak bersih kelakuan. Tapi saudara sayangkan, anak-anak kita akan berbahagia. Kalau kita mau jadi orang yang memiliki apa? Integritas. Bersih kelakuannya. Hari ini saya percaya, ya kan saudaraku, inilah waktunya. Saudara, kita akan mau, Tuhan, aku ingin bisa lihat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan hatiku. Aku mau jadi orang yang punya integritas. Ya kan? Karena apa saudara? Karena aku ingin tinggalkan warisan. Warisan terbesar kita adalah apa? Karakter. Integritas kita. Karena integritas akan bertahan dari satu generasi ke generasi yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Segala sesuatu akan dilupakan. Segala sesuatu bisa hilang lenyap ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara. Coba, apa? Uang, kekayaan, ya kan, akan dibagi, dipakai habis sama di antara keluarga kita. Yang kita udah kumpulkan. Habis. Yang kedua, jabatan, karir, pekerjaan akan digantiin orang. Semua piala, semua ijazah, semua piagam penghargaan, bahkan saudaraku apapun yang saudara peroleh, kita peroleh, itu akan dibuang ke tempat sampah. Satu hari mungkin sama anak enggak, sama cucu enggak, sama cicit, ini apa nih, sampah. Ya tetapi karakter, integritas akan tetap hadir, tetap hidup di setiap sanubari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari generasi ke generasi yang berikutnya. Katakan amin saudara. Kita belajar sampai hari ini sudah ribuan tahun Musa hidup. Kita masih bahas tentang Musa. Kita masih bahas tentang Ayub. Kenapa?
orang-orang ini adalah orang-orang, saudara, yang punya integritas, yang punya karakter. Katakan amin saudaraku. Kita bahas tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bahas tentang Petrus. Masih terus hidup sampai orangnya sudah meninggal ribuan tahun. Tetapi saudara, karakternya, integritasnya itu tetap ada. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Amin. Ya kan? Yang ketiga, apa sih berkat bagi orang yang punya integritas? Yang suci hatinya. Saudara akan menerima upah di dalam sorga. Ya, upahnya upah kekal. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab kepada dalam perkara yang besar. Orang integritas, orang yang setia. Orang setia, tekun, saudara, bertahan. Tuhan bilang gini, masuk. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kayaknya kita perlu berpikir. Terus mikirin, merindukan upah di dalam kekekalan. Kita harus punya kerinduan. Kita harus suka mikirin upah untuk kekekalan. Lebih daripada mikirin supaya populer, supaya kita bisa lebih senang lagi, lebih kaya lagi, ya boleh sih sebenarnya. Tapi yang paling penting ini, kalau saudara bisa pikirin perkara di atas, maka 3P ini akan ngikuti kita. Katakan amin. Popularitas, saudara akan disukai banyak orang kok. Senang, saudara akan hidupnya bahagia kok. Tuhan akan cukupi, bahkan hidup berkelimpahan. Tapi kalau yang 3P ini yang dikejar, sampai kita mengorbankan karakter dan integritas kita sebagai anak Tuhan, maka 3P ini gak dapat. Dapat tapi sifatnya hanya, katakan amin. Kapan kita menunjukkan integritas kita sehingga kita bisa menerima upah kekal di saudara? Kapan saudaraku? Saya catat begini, ketika kita memberikan sedikit kata-kata dorongan semangat. Ketika orang yang sedang letih lesu, sehingga dia bisa percaya sama Yesus, sehingga dia bisa diselamatkan, sehingga dia punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga hidupnya bisa diubahkan lewat kata-kata kita, dan semua itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ini upahnya besar. Ketika kita memberikan perhatian, kita melakukan kebaikan kecil mungkin untuk seseorang yang tidak bisa membalas, itu upahnya kekal. Saat kita menolak setiap godaan, itu pun ada upahnya. Katakan amin. Nah sekarang bagaimana cara untuk kita bisa memelihara, menumbuhkan integritas dan karakter yang unggul saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 di sini dikatakan, ya kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ini Paulus. Saya menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Ini bicara tentang integritas saudaraku. Ya, dan tidak memalsukan firman Tuhan. Ya. Dia sebagai hamba Tuhan tidak memalsukan firman Tuhan. Putar balik firman Tuhan. Entah tentang apalah apa bikin orang bingung. Menyesatkan, enggak. Sebaliknya, Paulus bilang apa? Kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Untuk dipertimbangkan, silakan hakimi saya. Silakan periksa saya, audit hidup saya. Ya kan? Oleh semua orang di hadapan Allah, audit hidup saya. Ini bicara tentang Paulus, Rasul Paulus, dia menulis pada jemaat di Korintus bahwa kami, maksud kami, dia dan timnya hidup dengan integritas. Saudaraku, bagaimana caranya? Saudaraku yang seperti, saudara mau gak menumbuhkan? Biarlah hidupku bagimu sebagai korban
korban yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Saudara, ada 5 hal nih untuk supaya memelihara integritas. Pertama, ya, kita harus menepati janji. Kita harus menepati janji. Kalau ada janji ya ditepatin. Itu orang yang punya integritas. Perkataannya bisa dipercaya, bisa dipegang. Amsal 24 ayat 14 katakan gini, awan dan angin tanpa hujan. Ya, maksudnya ibarat awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Dia janji kasih hadiah, ya saudara, tapi gak pernah kasih. Tapi menyombongkan diri, ini namanya orang yang tidak punya integritas. Jadi untuk supaya kita bisa memelihara integritas, perhatikan. Memang begini saudara, waktu hati lagi panas, jangan ambil keputusan. Kalau hati lagi seneng, jangan banyak janji. Itu aja 2. Kalau panas, jangan cepet ambil keputusan. Keputusannya bisa salah kalau lagi panas hati. Kalau lagi seneng gitu kan, jangan banyak janji. Makanya Alkitab bilang apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena dengan berdoa kita tanya sama Tuhan. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita putuskan? Supaya Tuhan berikan kita kemampuan untuk menepati apa yang kita janjikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu pentingnya. Yang kedua, orang yang punya integritas adalah orang. Ya kan? Bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan integritas? Yang kedua adalah kita harus apa saudara? Baca yang keras 1, 2, 3. Enggak kedengeran saya saudara. Enggak kedengeran. Ya saudara lagi di sana sih ya. Ya saya di sini. Kita baca, saya akan bacakan saudara. 1, 2, 3. Kita harus melunasi setiap hutang dan kewajiban. Ini orang yang punya integritas, latih. Ya saudara, Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya kan, orang benar, ya kan, memberi dengan murah hati. Saudara, orang jahat, orang fasik, ya, meminjam dan tidak membayar kembali. Coba saudara gini. Kita mungkin berpikir ini bukan masalah besar. Kita pikir ini bukan masalah besar. Tapi ingat saudara, ya, 2 pertanyaan di bawah ini adalah suatu masalah besar loh buat Tuhan. Penting maksudnya buat Tuhan. Pertama coba cek. Ini saudara, ini masalah integritas. Apakah kita menghabiskan uang lebih banyak daripada penghasilan kita? Yang kedua, apakah kita berutang untuk hal-hal yang tidak dapat kita lunasi? Udah tahu gak bisa bayar, gak bisa lunasi, kita mau ngutang. Nah ini bisa masalah integritas. Yang ketiga, saudaraku yang Kristus,
Ya. Yang ketiga untuk memelihara integritas, yang ketiga adalah apa saudara? Kita harus menjaga rahasia. Jaga rahasia. Menolak untuk apa? Bergosip. Amsal 11 ayat 13 katakan begini. Penyebar kabar angin tidak dapat memegang rahasia. Penyebar kabar angin itu orang yang suka bergosip. Tetapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Katakan amin saudara, ini harus jaga, disimpan nih. Memang ini terus didoakan, karena yang bicara tentang integritas, ini bicara orang yang suci hatinya. Kita bisa suci hati kita kalau kita intim dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, kita akan dapatkan air yang segar, yang murni kalau kita berada dekat dengan apa? Mata air, sumber mata air. Saudara. Kalau kita bisa dekat sama sumber kehidupan, saudara, sumber kesucian, maka hati kita akan suci. Nah ini perlu. Yang keempat, saudaraku Yesus Kristus, untuk menumbuhkan integritas, memelihara integritas. Yang keempat adalah kita harus membawa persembahan persepuluhan dengan setia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maksudnya begini. Di mana kita taruh uang kita, di mana kita belanjakan uang kita, di mana kita mau keluarkan uang kita, hal itu menunjukkan yang paling penting bagi hidup kita. Kalau kita bisa taruh uang kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk Injil bisa diberitakan, ada firman-firman yang bisa menguatkan supaya itu bisa berjalan, pekerjaan Tuhan jalan. Itu tandanya hati kita ada di gereja, hati kita ada di Tuhan, ada untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang penting. Maleakhi 3 ayat 8, 9, 10 katakan begini. Sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu menipu aku. Kamu bertanya bagaimana? Jawabku, dalam hal membawa persembahan, persepuluhan dan memberi persembahan. Seluruh bangsa menipu aku. Maka kamu semua kena kutuk. Bawalah persembahan persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Makanan firman Tuhan yang akan bisa menyegarkan roh kita, yang akan membawa kepada keselamatan, saudaraku. Ya, ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku akan membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Saya pakai terjemahan yang lain. Saudaraku, yang kelima, apa saudara? Orang yang mau memelihara integritas adalah orang yang bekerja dengan segenap hati. Bekerja keras dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudara kerja di kantor sama bos saudara. Ya, bos saudara itu bukan manusia. Bos kita adalah Tuhan. Kerjalah bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang. Saudara kerja seolah-olah kita kerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya sudah selesai saudara. Saya berdoa biar khotbah hari ini ya kan akan menuntun setiap kita. Kita akan berdoa dan berusaha. Saudara catat, kalau saudara butuh catatannya, saudara minta PDF-nya, saudara oleh admin, saudara di sana, saudara bisa klik, saudara bisa ambil PDF-nya untuk saudara bisa baca, pelajari kembali, biar setiap kita. Saya kembali kepada perkataan awal. Ada pertanyaan besar hari-hari ini. Sampai kapan situasi kembali normal? Saya mau balik. Kalau enggak, kalau situasi tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan, menaruh harap sama Tuhan. Orang yang menaruh harap sama Tuhan adalah orang yang apa? Adalah orang yang mau melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan adalah orang yang apa? Mau menjaga. Biar hati kita suci di hadapan Tuhan. Orang yang suci hati. Orang yang mau menumbuhkan, mau belajar.
supaya menjadi orang-orang yang apa? Integritas. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Kita harus kerjakan bagian kita. Saudaraku, jadi orang yang punya integritas. Siapakah orang yang punya integritas? Ya kan? Orang yang utuh. Utuh, tidak terpisahkan. Asli, tidak pura-pura. Orang yang punya integritas, motivasinya murni. Kalau kita punya integritas, maka kita punya keyakinan kuat menjalani hidup. Bahwa kenapa? Karena kita yakin Tuhan pasti tolong kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita hidup dengan integritas, maka kita akan tinggalkan warisan yang abadi. Ya kan? Saudara bisa baca dalam Mazmur 37. Bagaimana Daud menulis, inilah warisan abadi. Anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Saudara, tapi anak cucu akan memberikan pinjaman. Ini bicara tentang karakter yang ditinggalkan oleh orang benar. Orang benar, anak cucunya tidak minta-minta roti, tapi memberikan pinjaman kepada banyak orang. Saudara dan saya akan menerima upah yang kekal. Katakan amin, saudaraku yang seperti Yesus. Saya berdoa, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang yang bisa melihat Tuhan. Karena kita mau menjadi orang yang punya integritas. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya Allah, tutup matanya ibu bapak. Kita tidak beda, kita sama. Kita sama, peran kita sama. Ketika kita di rumah, sama seperti kita ada di kantor, di gereja, di masyarakat. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Tuhan, biarlah kami menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hanya dengan penyembahan, hidup dalam penyembahan, kami bisa menjadi orang yang punya integritas. Oh ya la makasih la bala. Doa saudara, doa. Mari sembah Yesus. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Tuhan, ajar kami bisa percaya, bergantung kepada Tuhan. Sekalipun kami belum mengetahui, belum mengerti, kami tidak tahu ke depan arahnya kemana. Tapi yang kami tahu, kami mau percaya
Tuhan tahu akhir dari cerita ini. Akhir daripada pandemi ini. Bagaimana cara memulihkannya. Tuhan, kami tidak tahu ke depannya itu gimana. Tapi kami mau ya Tuhan, percaya kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bagian kami adalah, biarlah kami mau menjadi orang-orang yang suci hatinya. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Supaya kami bisa melihat Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat saudara roti tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini, oh haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari saudara tutup mata kita sebelum kita terima berkat Tuhan. Mari kita pegang dada kita. Tuhan, sucikan hatiku. Sucikan hati setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat Tuhan. Mengerti rencanamu, kehendakmu dalam hidup kami. Dan kami bisa melakukan. Kami tahu bahwa Tuhan peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami semuanya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati anak-anakmu ini Tuhan. Berkati. Sembuhkan. Cukupi setiap kebutuhannya ya Tuhan. Pakai hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mau siapkan warisan kekal. Dalam bentuk karakter unggul, integritas. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Kami mau menerima upah yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga. Untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus. Menyertai saudara semua. Mulai daripada siang ini sampai Yesus datang menjemput kita di daun permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Kalau saudara mau membawa persembahan, silakan saudara bisa melihat di YouTube catatan di YouTube itu. Tuhan berkati saudara.